Gue gak bangun jam 4 pagi, gak nulis jurnal, gak baca 4 buku sehari. Tapi itu semua gak ngalahin gue buat punya miliaran investasi padahal dulu gaji UMR. Rahasianya sesuai kata Rasulullah, yang paling dicintain Allah adalah kebiasaan konsisten yang kecil, yang lo lakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Itu yang bikin lo kaya raya. Tapi di video ini ada 9 kebiasaan kecil yang paling merubah hidup gua, yang bisa rubah hidup lo juga. Aturan 1% dibahas di akhir, dan kebiasaan pertama adalah perbanyak bikin daripada scrolling. Menurut penulis buku Rich Habits, orang kaya atau miliuner itu lebih banyak menciptakan atau bikin sesuatu daripada ngabisin waktu. Tapi faktanya 77% orang yang kesulitan keuangan nonton lebih dari 1 jam per hari. Sedangkan orang-orang kaya itu 67%-nya itu cuman scrolling HP, nonton HP itu 1 jam per hari, itu kurang dari itu. Jadi daripada pencet-pencet layar HP buat nonton Netflix atau TikTok, coba mikir deh, gue bisa bikin apa ya hari ini buat nambahin penghasilan? Karena saat lo mencoba bikin atau produktif, lo lagi buat diri nggak nyaman dengan nambah pengetahuan dan belajar lebih banyak biar dapet duit lebih. Daripada cuman jadi penonton doang. Mulai gampang-gampang aja, sisi 15 menit aja sehari buat ngelakuin hal yang lo suka. Bikin video YouTube, nulis cerita pendek, atau freelance apa kek. Tapi jangan lupa cek lagi waktu buat bikin atau berkarya versus waktu konsumsi atau scrolling HP lo. Pastikan waktu positif lo lebih banyak. Tapi tetap aja banyak yang gagal karena nggak tahu kebiasaan nomor 2. 2. Hapus kebiasaan punya mentalitas korban. Waktu gue lagi hidup susah, gue terbiasa banget buat bilang, gue begini karena bapak gue nih kerjanya nggak bener sih. Atau pemerintah nih yang nggak bener, jadi rakyat susah nyari kerja, gue jadi susah. Atau teman-teman gue nih yang rese. Anjir, semua disalahin. Jadi kayak victim mentalnya, korban keadaan. Tapi coba deh lihat tuh, Nabi Adam pas dia dihukum, diturunin dari surga ke dunia karena dihasut iblis. Nggak ada tuh dia nyalahin iblis. Beliau bilang, ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Kalau engkau nggak rahmati kami, pasti kami termasuk orang yang merugi. Kamu bisa lihat ya, bayangin iblis udah jelas-jelas menghasut, tapi Nabi Adam malah nyalahin dirinya sendiri. Karena beliau tahu nyalahin orang lain gak bikin selamat. Yang untuk itu kalau kita mau introspeksi, belajar, terus move on. Yang udah ya udah. Gini aja deh, dulu Jepang pernah dibom nuklir sama Amerika. Parah banget keadaannya ketika itu. Tapi bayangin kalau Jepang kayak Gen Z zaman sekarang, baperan. Ih, gue miskin gara-gara Amerika nih. Tapi kenyataannya Jepang gak kayak gitu. Jepang malah bilang, oke, salah gue mau bangkit, kerja keras, gue mau kerja keras. Dan sekarang jadi negara yang maju banget. Mereka, orang-orang Jepang gak buang-buang waktu nyalain orang lain. Mereka salahin diri sendiri. Terus gaspol buat bangkit. Kalau kalian pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komen ya. Biar kita belajar dari pengalaman kamu juga. Tapi biar makin positif, harus punya kebiasaan nomor 3. 3. Kebiasaan latihan bersyukur. Dulu gue pikir ya, nyatet hal-hal yang disyukuri itu berasa norak. Tapi habis baca hasil riset dari Dr. Sylvia Kotke, gue jadi berubah pikiran. Ternyata kunci bahagia itu dimulai dari rasa syukur. Sekarang tiap hari sebelum tidur gue nulis hal-hal kecil di aplikasi catatan HP gue. Hal-hal yang gue syukurin di hari itu. Contohnya, alhamdulillah nih kemarin makanan warteg gue tuh nikmat banget. Atau bersyukur kemarin bokap nelfon dan dia masih sehat. Atau cuma sekedar, wah gue kemarin alhamdulillah nih bisa main padel bareng teman-teman dan gue happy banget. Tapi kenapa ini penting? Karena otak lo bakal tertarik ke apa yang lo fokusin. Kalau lo fokus ke hal-hal yang bagus, yang positif, lo jadi mulai ngelihat hidup dari sisi yang positif juga. Rasulullah bersabda, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya biasain nulis suatu hari yang lo syukurin setiap hari. Sesimpel lo masih bisa nafas. Gue asma, kadang-kadang nafasku suka sesep dadanya. Tapi tiap kali gue inget gue masih bisa nafas hari ini, itu bikin hati gue lebih tenang. Ini sama kayak konsep 1% di kebiasaan nomor 9 nanti. Tapi penting lo tahu siapa temen lo di kebiasaan keempat. 4. Jaga jarak dari orang yang salah.
Lo pasti pernah dengar kan pepatah ini, kalau mau wangi temenan sama penjual minyak wangi. Kalau mau bisa jago bahasa Inggris, bakal lebih cepet kalau lo temenan sama bule atau minimal baca buku dan nonton film-film bule nggak pakai subtitle bahasa Indonesia, bener kan? Tapi kalau lo sering dikelilingi orang-orang yang suka ngomongin orang lain, suka ngerendahin orang lain, atau kerjanya ngeluh mulu, cepat atau lambat pola pikir mereka bakal nular juga ke lo. Dan kalau udah kayak gitu bakalan jadi susah banget buat lo bisa tumbuh dan ngubah hidup. Cara seleksinya, lihat jenis masalah yang sering dibahas sama orang-orang di sekitar lu. Contoh, kalau lingkungan lu ngomongin gimana caranya nambah penghasilan, bangun bisnis, atau nyelesain tantangan hidup, ini mantep nih. Teman-teman pergaulan kayak gini mantep. Tapi kalau isinya cuma drama, gosip, dan ngeluh mulu, lu harus mulai ambil jarak. Tapi gue ngerti kalau lo baru mulai atau masih di lingkungan lama, itu rada susah pergi dari orang-orang negatif model begitu. Dulu gue juga gitu, gue gak punya akses langsung ke lingkungan yang bagus, yang positif, yang gue pengen. Jadi apa solusinya? Gue cari aja di online. Gue nongkrong bareng buku gue ngobrol lewat podcast, gue belajar dari YouTube channel di internet yang positif-positif, bukan yang gosip. Sekarang internet bisa bantu lo ganti lingkungan bahkan tanpa keluar rumah. Lingkungan yang positif sama dengan pola pikir kaya. Kalau lu pengen kaya, enggak di situ-situ aja. Lo harus ubah apa yang lo denger dan yang lo lihat setiap hari. Nomor 5, gua sisihin 30 menit buat cari tambahan penghasilan. Hasil dari YouTube gue alhamdulillah itu udah ratusan juta lebih. Padahal gue baru mulai banget di awal tahun ini. Awalnya gue cuma bikin aturan ke diri sendiri setiap hari 30 menit aja harus gue usahain khusus buat kerjaan sampingan. No drama, no alasan, tapi efek nyatanya nih, gue mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya buat gue pribadi, gue jadi bisa lihat peluang dan potensi baru di luar kerja kantoran jam 9 ke jam 5 gue. Jadi tuh kayak lu buka kunci dunia baru, awalnya cuma 30 menit, tapi lama-lama jadi 45 menit, terus jadi 1 jam. Sampai akhirnya aku tuh jadi nunggu-nunggu jam buat ngerjain kerjaan sampingan yang gue suka ini. Bukan karena terpaksa, tapi karena gue mulai cinta sama prosesnya. Dan pastikan dalam 30 menit ini, lu matiin deh semua gangguan HP, notifikasi, pintu kamar kalau perlu lo kunci. Fokus kerjain ide bisnis sampingan lu, apapun bentuknya, jualan online kayak konten, desain, belajar skill baru, ulang terus setiap kali dan nonton sendiri. Gimana hidup lo bisa berubah dari hal-hal kebiasaan kecil ini. Yang keenam, bersikap bodoh amat sama apa kata orang. Semua orang termasuk gue pasti pernah peduli banget sama omongan orang lain. Dan ini salah satu kebiasaan yang paling susah buat dihilangin. Tapi begitu lo berhasil lepas dari itu, lo bakal mulai satu, berani mencoba hal baru, ambil resiko lebih gede, dan berani ngejar hal yang bener-bener dari dulu lo pengen lakuin. Gimana caranya gue lepas? Gue mulai nanya satu pertanyaan ini ke diri gue sendiri. Dalam konteks tujuan hidup yang besar, seberapa penting sih pendapat si orang ini? Kalau jawabannya nggak terlalu penting atau sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat, jadi gue langsung bisa pindah fokus balik ke tujuan gue. Tapi kalau gue mikirin orang-orang nyinyir, gue nggak akan kemana-mana. Hidup itu cuma sekali guys, jadi mending nyesel dan gagal melakukan hal positif yang lu kepengen banget kerjain daripada nyesel nggak lo lakuin sama sekali. Kebiasaan ketujuh, automasi investasi dan tabungan. Investor nomor 1 di dunia, Warren Buffett, pernah bilang jangan nabung atau investasi dari sisa uang setelah kamu belanja, tapi nabung dan investasi dulu, baru pakai sisanya. Dan jujur ya, itu nasihat yang ngubah hidup gue. Setiap kali gue gajian, hari itu juga duit gue langsung kepotong otomatis. Zakat otomatis. Investasi dan dana darurat otomatis juga. Sekitar 15% langsung masuk ke rekening investasi dan tabungan darurat gue. Nggak nunggu akhir bulan, nggak nunggu sisa, tapi langsung potong di depan. Gue nggak mikir market naik turun, yang penting gue konsisten. Contoh misalnya 500.000 per bulan selama 25 tahun bisa tembus juga ke 1 miliar. Itu semua dengan sistem otomatis aja. Tiap tanggal 1 uang gue akan kepotong sesuai yang gue mau ke dalam paket investasi tadi. Tapi intinya selamatin duit lo dulu. Seneng-seneng belakangan. Nabung dan investasi itu prioritas, bukan nunggu sisa. Otomatisasiin langsung. Dan yang paling penting juga, ingat investasi terbaik adalah investasi ke diri kita sendiri. Tapi di antara semuanya ada 2 kebiasaan terakhir yang benar-benar berubah hidup gue. Kita mulai dari kebiasaan ke-8. Kebiasaan ke-8, lakukan sebelum kamu siap. Gak ada deh waktu yang sempurna buat mulai sesuatu yang baru. Lo gak akan pernah ngerasa 100% siap. Tapi yang namanya besok itu juga seringkali gak akan pernah datang. Gue kerja di Singapura
Pas bahasa Inggris gue tuh kacau. Teman kerja gue mau minjem kom, itu artinya sisir. Gue aja harus Google Translate dulu nih kom apaan. Waktu dia minta apaan itu gue malu-maluin banget gitu. Tapi sekarang alhamdulillah gue udah 11 tahun tinggal di Singapura kerja sama orang bule. Dan makanya tiap kali ada ide bagus muncul di kepala, gue usahain buat gak nunda-nunda. Gue langsung ambil dan lompat kecil aja. Langsung mulai, lakuin langkah pertama. Bismillah aja, kalau positif kan ada Allah yang bakal bantu. Tapi pas gue ngelakuin itu kadang emang hasilnya bagus, kadang-kadang seringnya nggak bagus juga gitu. Tapi itu nggak apa-apa karena kesalahan itu bagian dari proses belajar. Yang penting banget lo ingat adalah percaya sama insting lo dan ambil langkah pertama itu meskipun lo ngerasa lo belum siap. Kebiasaan terakhir yang paling penting yaitu aturan 1%. Artinya perbaikan kecil 1% aja setiap hari bisa numpuk dan ngasih hasil gede banget di masa depan. Kalau lo bisa ngambil langkah kecil tiap hari, lo bisa jadi 37 kali lebih baik dalam 1 tahun. Itu kata James Clear, pengarang buku Atomic Habits. Tapi buat keuangan lo, contohnya gimana? Misalnya lo bisa investasi tambahan 16 ribuan aja per hari. Atau kurangin beli kopi di tempat nongkrong lu, atau cari duit tambahan dari sumber yang baru, atau coba baca 1 ayat Quran aja tiap hari 30 detik beres. Pokoknya apapun bentuknya, selama lo konsisten ningkatin diri dikit demi dikit, lama-lama bakal ngasih hasil yang berarti banget buat hidup lo. Kalau teman-teman lagi berjuang, tulis di kolom komen ya. Tapi gue juga cerita perjuangan gue dari gaji UMR sampai bisa punya miliaran investasi di 2 video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.